Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Memasuki bab ke-7, beliau sebutkan bab uququl walidain, tentang kedurhakaan kepada orang tua. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uquqil walidain wa jalas wa kana muttaqian ala wa qaulaz zur wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Beliau bawakan hadis dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang terbesar? 3 kali itu Rasul sampaikan. Maukah aku sampaikan kalian dosa besar yang terbesar? Maukah aku sampaikan dosa besar yang terbesar? Sahabat jawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau sampaikan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk tegap yang semula bersandar. Lalu beliau sampaikan, hati-hati kalian dari perkataan palsu atau dusta. Dan itu terus diulang-ulang oleh Rasulullah. Hati-hati dari perkataan dusta, hati-hati kalian dari perkataan dusta, hati-hati kalian. Sehingga aku, kata Abu Bakrah, berkata dalam diriku sendiri, semoga Rasulullah diam sallallahu alaihi wasallam. Taib hadis dari jalan Musaddad, Syekh Bukhari ma'ruf, imam besar di zamannya, Musaddad ibnu Musarhad, dari Bishr ibn Mufaddal, juga imam besar, disebutkan ilaihi muntaha fit tathabbut fil Basrah. Ini disebutkan beliau contoh toladan puncak dalam tatsabbut, dalam memastikan kesahihan suatu riwayat di Basrah. Dari keutamaan, salah satu keutamaan beliau disebutkan di biografinya, setiap hari beliau sholat sampai 400 rakaat, belum lagi puasanya. Maka dikenal
Imam Bishr ibn Mufaddal sebagai abid, ahli ibadah. Dari Jurairi adalah Sa'id ibn Iyas. Beliau thiqah, cuman di akhir hayatnya sekitar 3 tahun sebelum wafat banyak berubah. Ini kendor hafalan beliau. Dari jalan hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah adalah namanya Nufai' ibnul Harith. Abu Bakrah Nufai' ibnul Harith. Salah seorang sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya ketimbang namanya. Abu Bakrah ma'ruf, orang sering sebut Abu Bakrah, Abu Bakrah. Namanya hampir tidak dikenal, dan beberapa memang ya seperti itu, lebih dikenal dengan kunyahnya. Ini Abu Bakrah, Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dikenal dengan namanya Abu Bakar, bahkan namanya hampir tidak pernah disebut. Taib. Dalam hadis bab Bukhari sebutkan uquq al-walidain, kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Uquq secara bahasa asalnya adalah memutus atau memotong. Yang dimaukan di sini adalah lawan dari bir, lawan dari ihsan. Kalau Allah perintahkan berbuat baik, bakti, bir kepada orang tua, ini lawannya. Perbuatan jelek kepada mereka berdua. Larangan ini atau celaan tentang uquq tersebutkan dalam banyak dalil, ayat Quran maupun hadis Rasul SAW. Bahkan seperti hadis ini Rasul sebutkan termasuk dari akbarul kabair, dosa besar yang termasuk sangat besar. Ya, kabair dosa besar memang banyak macamnya dan bertingkat-tingkat level dosanya. Tentu tidak disamakan satu dosa dengan yang lain. Sebagaimana dalam kebaikan juga enggak sama. Yang kebaikan ini lebih tinggi derajatnya dari yang itu. Makanya penyair katakan, hananaika inna ba'dha syarri ahwanu min ba'd. Kejelekan sebagiannya lebih ringan dibanding kejelekan yang lain. Semuanya jelek, semuanya dosa, maksiat. Tapi tingkat kualitas dosa itu enggak sama. Yang ini dosanya lebih besar. Waliyadzubillah.
Di dalam hadis ketika Rasulullah sebutkan al-isyraku billah, dan itu segala-galanya, dosa yang sangat besar, tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain dalam peribadatan kepadanya, ibadah, karena itu murni hak Allah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, juga dosa yang sangat besar dan termasuk terbesar setelah syirik. Maka hukumannya pun, ancaman bagi pelakunya juga sangat besar sesuai dosa yang dia lakukan. Makanya diingatkan dalam banyak hadis tentang tercelanya dosa yang satu ini. Seorang anak, dia ada karena orang tuanya. Ini kan anak lahir dari orang tua karena ada abahnya, ada bapaknya, ada ibunya. Mereka berdua sebagai sebab kamu itu lahir dan tercipta di alam ini. Maka kewajiban seorang anak adalah bersyukur, berbuat baik kepada orang yang menjadi sebab wujud dia. Oleh karenanya jika kemudian malah dia jahat, durhaka dan jelek muamalah hubungan pergaulan dia dengan mereka, ya menunjukkan rusaknya si anak, buruknya perbuatan dia, dan begitu sangat buruk apa yang dia lakukan ini. Di dalam hadis, kalau kita perhatikan ada uslub, cara penyampaian yang Rasulullah SAW contohkan, yaitu menarik perhatian, menyedot konsentrasi dalam penyampaian ilmu. Dan itu penting bagi seorang mudarris, muallim, seorang syekh yang mengajarkan ilmu. Bagaimana konsentrasi orang kamu sedot, kamu ambil, sehingga semua konsentrasi dan perhatian penuh kepada apa yang kamu hendak sampaikan. Dan itu sering Rasul lakukan dan Rasul contohkan. Ala unabbiukum. Satu dari kata ini, ala. Ala ini adat istiftah, juga
Ada tuh tanbih. Istiftah berarti pembukaan suatu pernyataan atau pembicaraan. Tapi juga ada di situ ada tanbih. Tanbih tadi untuk membuat orang sadar dan perhatian. Allah, orang penasaran dan rindu, ingin tahu apa ini setelah ini, apa yang mau disampaikan. Itu tersedot perhatian mereka. Allah, ketahui, perhatikan oleh kalian semua. Yang kedua, itu pun bahkan Rasul ulang sampai 3 kali. Diulang 3 kali juga lebih mengambil waktu untuk perhatian dan konsentrasi mereka. 3 kali diulang. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Pengulangan jelas menunjukkan takkid. Itu penekanan, memperjelas sesuatu. Kamu kalau misalnya menyuruh anakmu, kamu katakan pada dia, ya walad, abah belikan di warung sana, belikan apa misalnya roti merek ini, kamu sebut merek A begitu. Yang merek A loh ya. Ingat yang merek A, 3 kali kamu ulang. Si anak tentu akan paham bahwa abahnya betul-betul menginginkan merek A itu. Tidak ingin yang lain. Makanya sampai diulang, ditekankan 3 kali. Dia nggak akan berani berikan merek lain. Kalau nggak ada pengulangan mungkin aja, pokoknya roti, saya belikan yang lain nggak apa-apa, paling terima. Tapi ketika kamu sampai ngulang 3 kali, ingat yang A lo ya, belikan yang A. Dia nggak akan berani belikan yang lain. Penekanan itu ada pada bentuk pengulangan. Di dalam hadis, kenapa Rasul sebutkan demikian, Allah diulang sampai 3 kali? Ya menunjukkan kasih sayang beliau, betapa beliau ingin baik bagi umatnya. Seperti yang Allah katakan dalam At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul kepada kalian, berat bagi Rasul itu kalau mendapati sesuatu yang menyulitkan kalian. Rasul enggak suka. Beliau semangat, haris untuk kebaikan kalian, untuk keselamatan kalian. Dan terbukti betul-betul Rasul ingin kebaikan, tidak ingin umatnya terjebak dalam dosa, makanya diingatkan oleh beliau. Dalam jawaban para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Mereka sahabat jawab, tentu wahai Rasulullah. Ini juga menunjukkan semangat
para sahabat dalam mendengar ilmu, dalam belajar menimba ilmu. Karena kan ditawari, ketika mereka ditawari ilmu, mau aku kabarkan kepada kalian. Berarti ilmu ini yang Rasul tidak sampaikan. Bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Menunjukkan hausnya mereka, semangatnya mereka terhadap ilmu. Dan begitu seharusnya setiap muslim. Wa jalasa wa kana muttaqian. Beliau setelah itu duduk tegak, yang semula bersandar begini. Ini menunjukkan bolehnya seorang itu menyampaikan ilmu atau berbicara ilmu dengan bersandar. Itu bukan termasuk meremehkan ilmu, karena orang mungkin sebagian nganggep enggak sopan atau kayak terkesan meremehkan ilmu, berbicara sambil bersandar begini misalnya. Rasulullah lakukan, berarti boleh. Kamu sambil bersandar begini, sampaikan ilmu apa begitu. Yang kedua, beliau duduk tegap, meninggalkan bersandarnya. Ini juga menunjukkan perhatian lebih yang hendak beliau sampaikan saat itu. Yang beliau akan katakan itu mendapat perhatian lebih. Ala wa qaulaz zur. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Ala wa qaulaz zur. Hati-hati kamu dari perkataan dusta, dari perkataan palsu, enggak ada benarnya. Hati-hati, jaga dirimu, jauhkan. Terus diulang oleh Rasulullah. Karena diulang terus, Rasulullah sampai terlihat oleh para sahabatnya, mereka iba, enggak tega. Orang kalau menyampaikan berkali-kali dengan penuh serius, kan kelihatan capek. Dan hati-hati dari perkataan dusta, hati-hati kalian dari perkataan dusta, hati-hati dari perkataan dusta, hati-hati dari perkataan dusta, hati-hati. Terus demikian. Sahabat enggak tega kepada Rasulullah SAW karena kasih sayang mereka, cinta mereka yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, sehingga seperti kata Abu Bakar, berharap beliau diam. Udah cukup. Kasihan kalau terus Rasulullah katakan itu diulang-ulang terus. Taib, ala wa qaulaz zur. Az-zur maknanya batil. Yang batil. Maka yang dimaksud adalah persaksian dusta yang disampaikan seseorang di dalam hadis ketika Rasulullah SAW semula bersandar menyampaikan syirik dan durhaka pada orang tua, kemudian duduk tegak mengingatkan
perkataan palsu, dusta, bukan berarti perkataan dusta atau palsu itu lebih besar dari syirik dan durhaka pada orang tua, bukan. Tetapi Rasulullah lakukan itu karena persaksian palsu, ucapan dusta banyak dilakukan orang tanpa mereka sadari, atau mereka anggap itu sepele dan remeh. Masalah kecil, cuman perkataan dusta, cuman persaksian dusta. Makanya Rasulullah ingatkan, jangan kamu anggap remeh, jangan kamu anggap sepele, besar itu dosanya. Orang lakukan itu demi ambisinya. Dia buat, dia sampaikan perkataan palsu, ucapan dusta. Seringnya orang lakukan hanya karena kepentingan pribadi atau karena keuntungan duniawi. Seringnya orang tidak menganggap itu dosa yang begitu besar gitu. Dan di situ beda antara syirik, durhaka sama orang tua dengan dosa ini. Perkataan dusta atau persaksian palsu. Karena kalau syirik, fitrah orang mengingkari bagaimana orang menyembah dan menuhankan selain Allah yang tidak punya kelayakan sama sekali untuk dituhankan. Kufur. Begitu pula durhaka kepada orang tua, aib besar jeleknya. Hatta orang kafir pun nggak akan ada yang membenarkan kalau anaknya durhaka sama orang tuanya. Akan mereka cela, mereka kecam. Beda dengan yang ini. Yang ini orang cenderung tadi kayak menyepelekan. Dianggap enteng dosa itu. Ucapan, persaksian, dusta, palsu. Sementara satu sisi itu karena dianggap gampang oleh orang, dianggap sepele padahal besar. Yang kedua, dampaknya dari ucapanmu yang dusta, persaksianmu yang palsu, berdampak. Dampaknya bisa sampai mendolimi orang. Karena persaksian yang direkayasa sedemikian rupa, enggak semua orang bisa mempertahankan haknya. Akhirnya terambil harta orang, tanah, rumah, kendaraan, dan yang lain-lain, semua karena persaksian atau ucapan dusta. Hadis dengan demikian mengajarkan kepada kita bahwa kabair, dosa besar itu bertingkat-tingkat derajat jeleknya. Yang kedua, seorang muslim hendaknya
belajar dan tahu apa itu dosa-dosa besar. Apa saja itu? Karena Allah menjanjikan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian jauhi dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka terampuni dosa-dosa kalian karena menjauhi itu. Dia tahu ini dosa besar, ada ayatnya, hadisnya, lalu dia tinggalkan jauh. Maka orang punya pahala. Orang berpahala karena tidak melakukan dosa atau maksiat yang dilarang oleh Allah. Maka itu penting. Karenanya para ulama kemudian menulis buku-buku terkait dosa-dosa besar. Pelajarilah. Banyak. Di sana ada Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Kabair, begitu pula Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah punya kitab Kabair, juga Al-Haythami dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, ancaman bagi orang yang meninggalkan itu enggak mau. Taib. Qala rahimahullah, lalu beliau sebutkan haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umair an Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah ilal Mughirah uktub li ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu. Kata Muawiyah kepada Mughirah, tulis untukku yang kamu tahu itu dari sunnah Rasulullah sallallahu. Qala Warrad juru tulisnya berkata, fa'amla alayya wa katabtu biyadi. Mughirah mendiktekan padaku dan aku yang nulis dengan tanganku. Inni sami'tuhu yaqul, yang aku dengar Rasulullah pernah berkata, yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qala. Beliau larang dari banyak tanya, dari menyia-nyiakan harta, dan sibuk mengurusi apa yang dikatakan orang. Muhammad Ibn Salam di dalam hadis adalah Al-Bikandi, ulama besar di zamannya. Dari Jarir, beliau adalah Jarir Ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Qadhi. Juga dikenal ahli ibadah. Jarir ini dari Abdul Malik bin Umar, beliau Abu Umar Al-Qibti,
dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Taib. Di dalam hadis Mughirah meriwayatkan, atau sebelum itu, riwayat ini atas dasar permintaan Muawiyah. Tulis untukku yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita sama seperti tadi, semangat para sahabat dalam mempelajari sunnah. Yang tidak mereka tahu, mereka tanyakan kepada yang tahu, kepada yang punya riwayat. Makanya Muawiyah katakan kepada Mughirah, tulis untukku yang kamu tahu, yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Karena beliau khalifah di zamannya Muawiyah, dan Islam sudah sangat melebar ke sana kemari, sayap dakwah itu butuh ilmu dan sunnah disebarkan, maka diminta untuk itu. Kebiasaan ini berkelanjutan, puncaknya di masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Saat Umar naik, Umar semakin besar, semakin melebar lagi sayap dakwah ke sana kemari, sudah sampai ke daratan Eropa, sampai ke Cina sana, sampai ke Siprus, belum lagi yang ke arah Afrika sana. Maka Umar melihat umat ini butuh ilmu, harus tahu sunnah-sunnah nabinya yang beliau ajarkan. Maka beliau perintahkan kepada Ibnu Syihab Zuhri. Ibnu Syihab ini guru besarnya Imam Malik Ibnu Anas. Tulis yang kamu tahu, yang kamu riwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya itu proyek resmi negara, bukan sekedar pribadi. Itu proyek negara, para ulama sebutkan. Ini khalifah minta ditulis, dan betul begitu ditulis, dikopi, diperbanyak, dinasakh waktu itu, lalu disebarkan ke sana kemari untuk dipelajari, untuk diajarkan ke umat. Itu tanggung jawab para sahabat, semangat mereka dalam menyebarkan ilmu atau terkhusus sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini Muawiyah minta kepada Mughirah ibn Syu'bah, Muawiyah juga pernah meminta kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk mencatat yang beliau tahu dari sunnah-sunnah Rasulnya. Maka dicatat, dikasih oleh Aisyah. Karena Aisyah kita tahu salah satu dan satu-satunya wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin lagi bagi Muawiyah, perhatian beliau jazahumullah khair untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis beliau untuk disebarkan, untuk dikirim ke sana kemari, dipelajari umat.
Itu ma'ruf dari para sahabat. Kembali kepada hadis, kata Mughirah, Warad bilang didiktikan oleh Mughirah, aku yang tulis, yanha an kathratis su'al. Rasulullah SAW melarang 3 perkara. Yang pertama, kathratus su'al. Kathratus su'al bisa bermakna mas'alatun nas. Ini minta-minta ke orang, minta harta. Mengemis dan menangadakan tangan, minta ke sana kemari dari orang. Maka ini dzamul masalah. Tercelanya orang minta-minta harta orang lain. Atau yang kedua, kathratis su'al, soal dari as'ilah, pertanyaan. Cuman apa yang dilarang? Pertanyaan yang tidak ada gunanya bagi dirimu. Ngapain kamu tanya? Pertanyaanmu itu tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, tidak membuatmu maju lebih baik, maka sia-sia. Kamu hanya membuang waktu, padahal itu usiamu, membuang tenaga atau bahkan mungkin harta. Tanyalah sesuatu yang berguna bagimu. Itu yang diajarkan dalam hadis ini. Kalau kau mau tanya, tanya yang paling penting bagi kamu. Kamu sendiri menghadapinya, kamu mengalaminya dalam keseharianmu, dalam ibadahmu, muamalahmu, suami istri atau semisalnya. Kamu butuh ilmunya tentang itu. Kamu ingin tahu hukum, karena kamu alami memang. Kan itu lebih berhak kamu perhatikan daripada tanya yang enggak begitu. Tanya hal-hal yang bahkan kamu ngalami aja tidak, ngapain kamu tanya? Atau sesuatu yang tidak menambah ilmumu. Dari situ para ulama jelaskan tercelanya orang membahas permasalahan-permasalahan ilmu yang enggak ada gunanya. Kalau memang itu bermanfaat, Allah sudah ajarkan. Sebagai contoh, misalnya nanti pada kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari jannah karena makan pohon buah dari pohon itu. Dibahas kemudian buah apakah itu? Buah ini, buah itu. Kalaupun kamu tahu buah ini buat apa manfaatnya buat kamu? Ada? Enggak ada. Enggak ada gunanya. Makanya Allah pun enggak sebutkan karena Allah Maha tahu. Bukan di situ yang terpenting. Sebagian orang membahas pohon ini, buah itu, jenisnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya yang Allah beri mukjizat, berubah jadi ular, membelah lautan. Nanti dibahas itu tongkat Musa dari pohon apa? Jenis kayu apa itu? Kayu ini, kayu itu ada di negeri sini, negeri situ. Apa manfaatnya? Enggak ada. Kalaupun kamu tahu seandainya
benar misalnya itu dari kayu jati misalnya, contoh aja. Terus apa manfaatnya? Buat kamu apa manfaatnya kalau tahu itu dari kayu ini? Sementara waktu kamu tersita banyak, kamu nggak mendapati apa-apa. Maka yang layak kamu bahas, yang layak kamu tanyakan, kamu kaji, yang berguna, bermanfaat bagimu, menambah keilmuanmu, ilmu nafi', menambah ketaatanmu, kedekatanmu kepada Allah, menambah amal solehmu, itu yang layak kamu pelajari. Kalau kamu nggak paham, kamu tanyakan, karena bermanfaat bagi dirimu. Kathratis soal, termasuk di dalamnya soal anil mu'dhalat, tentang perkara-perkara yang sulit, rumit, sama, nggak ada gunanya buat kamu. Perkara-perkara yang a'immah atau para ulama besar saja tidak membahas itu. Atau sebagian ulama sebutkan tanya tentang orang atau gerak-geriknya, tentang informasi dan berita tentang dia. Apa juga manfaatnya bagi kamu? Fulan seperti apa, bagaimana? Apa yang dia lakukan? Bagaimana kisahnya? Kenapa dia begini? Kenapa? Kamu ingin tahu rinci dan detail tentang fulan ini. Orang lain apa? Maka kembali sama seperti yang di atas, gak ada gunanya. Kamu tahu gak ada manfaatnya buat kamu. Maka kenapa kamu harus sibukkan diri dengan itu? Itu makruh. Atau sesuatu yang mustahil untuk itu terjadi, atau kalaupun terjadi jarang sekali, belum tentu juga 10 tahun sekali misalnya, jarang sekali terjadi. Intinya hadits ajarkan, kalau kamu mesti tanya, kalau arti soal pertanyaan, tanya yang berguna bagi kamu. Kamu hitung, apa manfaatnya kalau saya tanya ini? Apa manfaatnya aku berbicara tentang ini? Tanyakan dari dirimu. Kalau nggak ada gunanya, ngapain kamu bahas? Kenapa kamu harus buang-buang waktu untuk semua itu? Kathratis soal. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Harta adalah amanat, titipan yang Allah berikan padamu, dan itu akan Allah tanya. Allah minta pertanggungjawabanmu nanti di yaumul qiyamah. Dari mana itu kamu dapati? Kemana itu kamu belanjakan? Harta
Idha'atil mal. Al-mal kullu ma yamlikuhul insan. Yang namanya mal, semua yang dimiliki orang, semua yang kamu miliki, itu namanya mal, harta, atau itu bernilai, ya bernilai harta, karena kamu beli dengan harta dan bisa kamu jual, bernilai, ada harganya. Disebut mal li'annal insan yamil ilaih. Mal itu yamil, condong, cenderung. Kenapa disebut ya? Karena orang cenderung ke situ, senang. Ya siapa orang yang nggak senang uang, nggak senang harta. Harta dalam bentuk apapun, nggak hanya uang. Kendaraan, mobil, harta. Karena orang senang. Ya gampangnya kalau dikasih ke kamu, siapa yang nggak mau? Orang senang. Nggak usah. Saya nggak suka mobil. Nggak ada. Segala, mau itu emas, mau itu segala yang dijual belikan bernilai harta. Nah, semua itu masuk dalam kategori al-mal. Harta dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disia-siakan, idha'ah. Salah satu bentuk menyia-nyiakan adalah dengan tidak dirawat, tidak dijaga, enggak dirawat dengan baik selayaknya harta tersebut. Maka ya masing-masing. Kalau binatang misalnya ya tidak dirawat, dengan itu kamu berarti menyia-nyiakan, termasuk terkena hadis. Misalnya kalau kambing, ya para peternaknya mengerti. Kalau enggak salah, kambing itu harus dipanggung. Kandangnya harus di atas tanah begitu. 1 meter atau kurang lebih di atas itu. Supaya dia enggak gampang sakit. Dan seterusnya. Kalau kamu punya kambing kemudian kamu biarkan, enggak kamu buatkan kandang seperti itu, sehingga karena itu dia gampang sakit, mati, kamu dosa. Karena kamu idha'atul mal, kamu sia-siakan. Karena ini harta, kan bernilai. 1 kambing bisa 2 juta, 3 juta mungkin lebih. Kamu sia-siakan begitu saja. Enggak kamu kasih makan, semestinya kamu kasih apalah dedaunan atau yang lain. Kamu kurang perhatian. Sehingga dia sakit, kurus, berujung mati. Idha'atul mal. Begitu yang lainnya, kendaraan kan butuh perawatan. Karena itu harta juga, mal. Ya sesuai apa bentuknya. Misalnya motor, ya butuh perawatan mungkin tiap berapa? Sebulan atau 2 bulan. Waktunya tune up, ganti oli, mungkin yang lain-lain perlu
diganti silnya atau apa, rantainya, ininya, itunya, walhasil supaya awet motor kamu. Kalau kamu tidak lakukan itu, idha'atul mal, kamu dosa. Kamu sia-siakan, akhirnya rusak motor kamu. Nggak ada nilainya, akhirnya jatuh. Yang semula kalau itu bagus, misalnya kamu jual bisa laku 10 juta. Tapi karena orang tahu, oh ini kena ininya, sekernya, ininya. Karena kamu nggak rawat. Nggak rajin ke bengkel, tune up atau apa. Ini paling 6 juta misalnya. Kan jatuh, kamu sia-siakan harta ini. Dosa kamu, idha'atul mal. Begitu yang lainnya, mobil juga sama. Barang-barang di rumahmu, AC misalnya, atau yang semisalnya, kan butuh maintenance. Mungkin kalau AC mungkin bersihkan filternya, mungkin ditambah freonnya atau apalah. Ya, al-muhim masing-masing lebih tahu apa yang seharusnya dia lakukan terhadap harta ini. Itu kewajibanmu. Kalau kamu abaikan itu berarti kamu idha'atul mal. Kamu sia-siakan itu harta. Makanya orang bilang, ya betul omongan orang awam hatta, kalau beli semua orang bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Hatta harganya ratusan juta orang bisa beli. Yang enggak bisa itu, enggak semua orang bisa merawat. Ngerawat ini yang mahal, yang sulit. Kalau beli gampang, semua orang bisa. Tapi setelah kamu beli, kamu bisa merawatnya. Rajin, itu tadi mesinnya apa, tune up kalau mobil misalnya. Kamu lihat ini kaki-kakinya, apanya yang perlu dibenahi. Ala kulli hal, segala bentuk idha'atul mal haram. Dan kamu tahu tadi, harta adalah segala yang kamu miliki, yang itu merupakan harta atau bernilai harta, bernilai kekayaan, termasuk rumahmu, kan harta itu, kamu beli atau kamu bangun, dan kalau kamu jual juga bernilai kan, 500 juta, 1 miliar. Kamu tidak jaga, kamu tidak rawat, idha'atul mal. Kamu nggak ngerawat rumahmu, kamu biarkan rumah itu berantakan entah bagaimana. Nggak kamu berikan yang bocor, yang rusak, yang ini. Idha'atul mal. Kebersihannya, kerapian, keindahannya, dan seterusnya. Orang dulu, generasi orang tua kita, bahkan ke atas kakek, nenek gitu. Dulu kalau mau minta anaknya orang, mau ngelamar, fulana, bintu fulan. Itu sebelum diminta, ini tim nisa, para ummahat atau ini, jenguk ke rumahnya, silaturahmi atau apa gitu. Ya gak langsung ngomong minta, sekedar ziarah atau ini. Tujuan mereka satu, ngeliat rumahnya. Biasanya yang dilihat, apa orang Jawa bilang, sawang, apa bahasa Indonesianya? Kamu tahu rumah kadang kalau terutama di pojok-pojok, ini Masya Allah ini perlu perawatan. Masjid ini, lihat kotorannya. Al-mal ini harta, dibangun ratusan juta ini masjid. Lihat tuh debunya, dibiarkan begini.
Nah, dulu kembali ke rumah tadi, biasanya kan kayak sarang laba-laba itu loh kan ada di rumah-rumah kadang, pojok-pojok, kayak gitu itu kelihatan. Begitu kelihatan di rumah itu sudah nggak akan diminta itu putri. Pertanda dia nggak ngerumat rumah, nanti nikah sama anaknya, rumah tangga sendiri ya akan begitu rumahnya nanti. Nggak dirawat, nggak dijaga kebersihannya. Hanya ditengok rumahnya. Rumahnya bersih, rapi, Masya Allah dirawat. Masya Allah ini putri ini. Al-bint, Masya Allah. Udah langsung diminta. Kami ada niat minta putri Anda begini-begini. Dilihat dari rumahnya, kelihatan dia rajin, ngerawat rumah, bersih-bersih. Kan kelihatan rumahnya. Kalau udah rumah banyak sawangnya, banyak. Itu kayak sarang laba-laba itu, kirim salam. Maka jaga hartamu, agar kamu tidak termasuk idha'atul mal. Bersihkan, dirawat. Nggak boleh ada noda dan yang kotor seperti ini. Dirawat ya ikhwan. Itu harta. Kenikmatan yang Allah amanatkan kepada kita perlu dijaga. Waqila waqala, yang terakhir qil waqal. Qila waqal diulang sebagai bentuk mubalaghah fi zajr. Ini bentuk larangannya lebih tegas, lebih dikuatkan larangan itu karena diulang. Qil waqal. Ada yang menafsirkan qil waqal adalah hikayat omongan orang. Yang juga sama, gak ada gunanya bagi kamu membahas dan ngikuti statement atau ucapan orang. Fulan berkata begini, Alan menyatakan begitu, Fulan komentar begini, Fulana berkomentar begitu. Tapi apa manfaatnya bagi kamu? Setelah kamu tahu Fulan komentar ini, Fulan punya statement seperti ini, ada gunanya buat kamu? Menambah kedekatanmu sama Allah? Gak ada. Qil wa qal. Termasuk dalam hal ini orang ngikuti fudul. Fudul itu kepo, ingin tahu dan melihat status orang lain. Status atau profil orang lain, apa? Dilihat itu statusnya, fulan, fulana. Pasang status ini itu type, apa gunanya buat kamu? Ada manfaatnya buat kamu? Kamu korek-korek, kamu ingin tahu fulan bicara apa, fulan berkata apa? Enggak ada gunanya. Ngapain? Larangan atau celaan dari Rasul SAW
Ini karena madorotnya sangat besar. Bahkan naudzubillah bisa merusak akidah seseorang. Dan itu yang terjadi pada ulama kalam yang belajar ilmu kalam, filsafat atau mantik, kan bermula dari situ. Dia sibuk membahas, menengok apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh filsafat ini. Itu yang dia kejar, itu yang dia cari begitu. Apa kata Aristoteles dalam bab ini? Dia kaji, dia pelajari bahkan. Kalau masalah ini Sokrates berkata begini, begitu. Dalam bab ini Kopernikus menjelaskan orang-orang yang najis wala ngerti istinja. Ada apa kamu bahas? Apa manfaatnya kamu pelajari? Akhirnya tersibukkan dengan itu, orang meninggalkan Quran wa sunnah dari ucapan a'immah salaf yang penuh barokah. Dia akhirnya menyisihkan yang ini karena yang dia sibukkan ucapan orang ini yang gak ada gunanya. Makanya kan ketika sebagian mereka tobat, dari bentuk penyesalannya dia katakan, walam nastafid min jam'ina tula umrina siwa an jama'nal qila wa qalu. Wallah, kata mereka, nyesel kami sepanjang usia kami yang kami kumpulkan, yang kami pelajari, kami kumpulkan ucapan-ucapan orang, penjelasan fulan alan, para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ternyata itu semua hanya mengumpulkan statement dan pernyataan manusia. Fulan berkata. Enggak menambah iman, tidak menambah ilmu yang bermanfaat, tidak menambah kedekatannya kepada Allah. Nyesel mereka. Ala kulli hal, sesuatu yang enggak ada jelas kebenarannya, kamu enggak tahu duduk perkaranya seperti apa, hanya karena viral, hanya karena orang banyak bicara, ini itu, kamu enggak usah ikut-ikutan terlibat seperti mereka. 3 ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari rahmat beliau kepada umatnya, diingatkan agar seorang hamba menjauh dari itu. Kathratus su'al, idha'atul mal, wal qil wa qal. Mungkin wal ilmu indallah, Bukhari masukkan ini di bab uququl walidain, kedurhakaan kepada orang tua,
Ya, satu kemungkinannya bahwa apa yang kamu belanjakan, kamu infakkan untuk orang tuamu itu bukan termasuk idha'atul mal. Itu bukan menyia-nyiakan harta, itu kebaikan, itu bir wa ihsan kepada mereka. Begitu pula pembicaraanmu dengan orang tuamu bukan qil wal qal, karena itu membuat senang mereka. Kan kalau kamu ke orang tuamu ya kamu ngobrol, apalah bicara supaya mereka terhibur, senang, itu bukan qila wa qal. Itu amal soleh. Bagaimana perkataan kamu membuat diri mereka senang dan bahagia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.